Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok H akan mempresentasikan mengenai hasil ringkasan kami week 15, yaitu tentang non-current liabilities. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 8. Ada saya sendiri, Alisa Adita Fajra dengan NPM terakhir 345, ada Graciela Felicia NG dengan NPM akhir 356, ada Alia Fahfunisa NPM akhir 378, Alosia Diela Almira NPM akhir 409, dan Matilda Putri AA Layat dengan NPM akhir 428. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bonds payable. Bonds payable sendiri adalah utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Adapun jenis-jenis obligasi yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada secure and unsecured bonds. Secure bonds adalah obligasi yang dijamin dengan aset tertentu sebagai jaminan, yaitu seperti tanah, bangunan, dan aset lainnya. Yang kedua ada unsecured bonds, tidak memiliki jaminan khusus sehingga tingkat risikonya lebih tinggi. Yang ketiga ada junk bonds, yaitu termasuk obligasi tanpa jaminan yang beresiko tinggi, tetapi menawarkan tingkat bunga yang lebih besar. Yang kedua ada term bonds, serial bonds, and callable bonds. Term bonds yaitu seluruh pokok obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal yang sama. Serial bonds yaitu pelunasan secara bertahap dalam beberapa periode. Dan yang terakhir ada callable bonds, yaitu dapat ditebus kembali oleh penerbit sebelum tanggal jatuh tempo. Yang ketiga ada convertible bonds, yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham atau sekuritas lain perusahaan pada waktu tertentu. Yang keempat ada commodity backed bonds, yaitu obligasi yang pelunasannya dikaitkan dengan nilai suatu komoditas, seperti emas, perak, atau minyak. Yang kelima ada deep discount bonds, yaitu dijual jauh di bawah nilai nominal dan umumnya tidak memberikan pembayaran bunga berkala. Keuntungan investor diperoleh dari selisih antara harga beli dan nilai saat jatuh tempo. Yang keenam ada register and bearer bonds. Register bond yaitu mencantumkan nama pemilik secara resmi, sedangkan bearer bonds adalah dapat dipindah tangankan hanya dengan menyerahkan sertifikat obligasi. Dan yang terakhir, ada income bonds and revenue bonds. Income bonds hanya membayar bunga jika perusahaan memperoleh laba, sedangkan revenue bonds yaitu membayar bunga dari sumber pendapatan tertentu. Biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah atau sektor publik. Yang berikutnya ada issuing bonds. Penerbitan obligasi dilakukan melalui suatu kontrak yang disebut bond incentive, yaitu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan penerbit dan investor. Adapun karakteristik dari obligasi, yaitu memiliki nilai nominal, memiliki tanggal jatuh tempo, membayar bunga secara berkala berdasarkan coupon rate atau state rate, dan digunakan sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Proses penerbitan obligasi itu sendiri, yang pertama ada perusahaan harus menetapkan syarat dan ketentuan obligasi melalui bond indexure. Yang kedua, memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, menentukan tingkat bunga, jangka waktu, dan nilai nominal obligasi. Yang keempat, menjual obligasi kepada investor melalui pasar modal atau secara langsung. Dan yang terakhir, menerima data dari hasil penjualan obligasi. Yang berikutnya ada cara penjualan. Cara penjualannya ada 3 metode, yaitu firm underwriting, yaitu seluruh obligasi dibeli oleh underwrite yang kemudian menjualnya kepada investor. Yang kedua, best effort underwriting, yaitu underwrite yang hanya membantu menjual obligasi dan memperoleh komisi. Dan yang ketiga ada private placement, yaitu obligasi dijual langsung kepada investor tertentu tanpa melalui pasar umum. Yang berikutnya ada valuation and accounting for bonds payable. Yang pertama ada penilaian obligasi atau valuation. Nilai obligasi ditentukan berdasarkan present value atau nilai sekarang dari pembayaran bunga di masa depan dan pelunasan pokok obligasi saat jatuh tempo. Investor menggunakan market rate sebagai tingkat diskontnya. Hubungan antara suku bunga dan harga obligasi yaitu jika suku bunga pasar naik, maka harga obligasi akan turun. Namun sebaliknya, jika suku bunga pasar turun, maka harga obligasi akan naik. Yang kedua ada bonds issued at par. Obligasi dijual per jika coupon rate sama dengan market rate. Akibatnya harga jual sama dengan nilai nominal dan tidak ada diskon atau premi.
Contohnya yaitu nilai nominal obligasi sebesar 100.000, coupon rate-nya 9% dan market rate-nya 9%. Maka harga jual obligasinya yaitu 100.000 per value. Adapun jurnal-jurnalnya, ada jurnal saat penerbitan yaitu cash pada bonds payable, jurnal pengakuan bunga, interest expense pada interest payable, dan jurnal pembayaran bunga interest payable pada cash. Yang ketiga ada bonds issued at discount atau premium. Yang pertama ada bonds issued at discount. Terjadi ketika market rate lebih besar dari coupon rate. Akibatnya, investor menginginkan tingkat pengembalian lebih tinggi dan harga jual obligasi yang lebih rendah dari nilai nominal. Contohnya yaitu seperti nilai nominal sebesar 100.000, harga jualnya sebesar 92.608, maka diskonnya yaitu sebesar 7.392. Yang kedua ada bonds issued at premium. Terjadi ketika market rate lebih kecil dari coupon rate. Akibatnya, investor bersedia membayar yang lebih mahal, harga jual obligasi lebih tinggi dari nilai nominal. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada effective interest method. Ini adalah metode untuk menghitung beban bunga utang berdasarkan nilai tercatat utang dikalikan dengan suku bunga pasar atau effective rate. Metode ini dipakai untuk mengamortisasi diskon atau premium pada obligasi maupun notes payable, sehingga beban bunga ini tiap periodenya mencerminkan tingkat bunga yang sebenarnya. Jika utang diterbitkan dengan diskon, maka beban bunga akan lebih besar dari bunga kas yang dibayar. Sebaliknya, jika utang diberikan dengan premium, maka beban bunga akan lebih kecil daripada bunga kas yang dibayar. Selanjutnya ada long term notes payable. Di long term notes payable ada yang pertama ada note issues at face value. Note issued at face value ini adalah wesel jangka panjang yang diterbitkan sebesar nilai nominalnya atau face value-nya. Hal ini terjadi karena suku bunga yang tercantum di wesel sama dengan suku bunga pasar atau effective rate. Akibatnya tidak ada diskon maupun premium, dan jumlah kas yang diterima sama dengan nilai wesel. Kemudian yang kedua adalah ada notes not issued at face value. Ini adalah wesel jangka panjang yang diterbitkan tidak sama dengan nilai nominalnya. Hal ini terjadi karena suku bunga pasar berbeda dengan suku bunga yang tertulis pada wesel. Akibatnya, jika kas yang diterima lebih kecil daripada nilai nominal, maka akan terjadi diskon. Sedangkan jika kas yang diterima lebih besar daripada nilai nominal, maka akan terjadi premium. Selisih tersebut kemudian diamortisasi menggunakan effective interest method selama umur wesel. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Special Notes Payable Situation. Itu terjadi ketika perusahaan memperoleh aset barang atau jasa dengan menerbitkan wesel buyer atau notes payable sebagai alat pembayaran bukan menggunakan kas. Kondisi yang memerlukan penilaian nilai kini atau present value yaitu nilai wesel harus dihitung berdasarkan fair value apabila tidak terdapat tingkat bunga yang dinyatakan, tingkat bunga yang dicantumkan tidak wajar, dan nilai nominal wesel berbeda secara material dari harga pasar atau nilai wajar transaksi. Selanjutnya ada input interest rate. Jika nilai wajar transaksi tidak dapat ditentukan secara langsung, perusahaan menggunakan input interest rate, yaitu tingkat bunga yang diperkirakan berdasarkan risiko kredit perusahaan, tingkat bunga pasar yang berlaku, jaminan, dan jadwal pembayaran utang. Adapun dampaknya untuk akuntansi, perbedaan antara nilai nominal wesel dan nilai kini transaksi dicatat sebagai discount on notes payable dan diamortisasi selama masa wesel menggunakan effective interest method. Selanjutnya ada mortgage note payable. Mortgage note payable adalah wesel jangka panjang yang dijamin dokumen yang disebut mortgage. Karakteristik utamanya yaitu jumlah besar, properti menjadi jaminan atas pinjaman, dan umumnya digunakan untuk pembelian tanah, bangunan, dan pabrik. Selanjutnya ada points dalam mortgage. Beberapa pemberian pinjaman menggunakan points yaitu sebesar 1% dari nilai pinjaman. Contohnya, nilai pinjaman sebesar 1 juta dolar dan poinnya 4%. Dana yang diterima sebesar 960 dolar. Akibatnya,
Tingkat bunga efektif menjadi lebih tinggi daripada bunga yang tercantum dalam kontrak. Adapun pelaporan dalam keuangan dicatat sebagai mortgage note payable atau notes payable secured. Angsuran yang jatuh tempo dalam 1 tahun disajikan sebagai liabilitas lancar dan sisanya disajikan sebagai liabilitas tidak lancar. Adapun jenis mortgage modern, selain fixed rate mortgage, banyak perusahaan menggunakan variable rate mortgage, yaitu pinjaman dengan tingkat bunga yang dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Oke, selanjutnya ada extinguishment of non-current liability and extinguishment with cash before maturity. Extinguishment of non-current liability adalah proses pelunasan atau penghapusan utang jangka panjang sebelum atau saat jatuh tempo. Cara penghapusan utangnya yaitu yang pertama, melunasi dengan kas sebelum jatuh tempo, yang kedua, menyerahkan aset atau sekuritas, dan yang ketiga, melakukan modifikasi syarat utang. Selanjutnya ada extinguishment with cash before maturity, yaitu perusahaan dapat membeli kembali atau melunasi obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Selanjutnya ada istilah pentingnya. Yang pertama ada requisition price, yaitu jumlah yang dibayar perusahaan untuk melunasi utang sebelum jatuh tempo, termasuk premi dan biaya terkait. Yang kedua ada carrying amount, yaitu nilai buku obligasi setelah perhitungan amortisasi, diskonto, atau premi. Selanjutnya ada perhitungan gain atau loss. Jika carrying amount lebih besar dari requisition price, maka gain on extinguishment. Jika requisition price lebih besar dari carrying amount, maka loss on extinguishment. Contoh referensinya itu requisitionnya price-nya sebesar 101 euro dan carrying amount-nya sebesar 94.925 euro. Maka loss on extinguishment-nya yaitu sebesar 6.075 euro. Adapun refunding-nya, perusahaan sering melunasi obligasi lama dan menggantinya dengan obligasi baru yang memiliki tingkat bunga lebih rendah untuk mengurangi biaya pendanaan di masa depan. Extinguishment by exchanging asset or security. Definisinya adalah pelunasan utang yang dilakukan dengan menyerahkan aset non-kas atau menerbitkan saham atau security kepada kreditur sebagai pengganti pembayaran tunai. Aset atau saham yang diberikan diukur berdasarkan nilai wajar atau fair value. Transfer of asset. Pada metode ini, debitur mengakui laba atau rugi jika nilai wajar aset berbeda dari nilai bukunya. Jika nilai tercatat utang lebih besar daripada nilai wajar, aset yang diserahkan selisih diakui sebagai keuntungan pelunasan utang. Kemudian ada creating of equity interest. Pada metode ini, saham dicatat pada nilai wajar, selisih antara nilai nominal dan nilai wajar saham dicatat sebagai gain saham atau share premium. Jika nilai tercatat utang melebihi nilai wajar saham yang diterbitkan, selisihnya diakui sebagai keuntungan pelunasan utang. Extinguishment with modification of terms. Definisinya adalah pelunasan utang melalui perubahan syarat utang oleh kreditur kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Bentuk modifikasi utang yang pertama yaitu penurunan suku bunga, yang kedua perpanjangan jatuh tempo, yang ketiga pengurangan pokok utang, yang keempat pengurangan atau penundaan bunga. Terdapat perlakuan akuntansi menurut IFRS. Yang pertama, utang lama dihentikan pengakuannya. Yang kedua, utang baru diakui sebagai nilai wajar atau fair value. Yang ketiga yaitu selisih antara nilai tercatat utang lama dan nilai wajar utang baru diakui sebagai keuntungan pelunasan utang atau gain on extinguishment of debt. Fair value option. Definisinya adalah pilihan bagi perusahaan untuk mengukur liabilitas keuangan seperti obligasi dan wesel bayar berdasarkan nilai wajar. Fair value bukan biaya perolehan diamortisasi. Pengukuran nilai wajar. Jika metode ini dipilih, yang pertama,
liabilitas dicatat sebagai nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Yang kedua, perubahan nilai wajar menimbulkan unrealized holding gain atau loss. Yang ketiga, perubahan nilai karena kondisi pasar diakui dalam laba rugi atau profit or loss. Kemudian ada kontroversi fair value. Penurunan nilai liabilitas dapat disebabkan oleh perubahan suku bunga pasar atau penurunan resiko kredit perusahaan. Menurut IFRS, jika perusahaan nilai wajar terjadi karena resiko kredit perusahaan, keuntungan atau kerugiannya dicatat dalam other comprehensive income, bukan dalam laba rugi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan off-balance sheet financing. Pembiayaan di luar neraca digunakan untuk meminimalkan pelaporan utang pada laporan posisi keuangan mereka. Nah, pembiayaan di luar neraca ini juga merupakan istilah yang mencakup berbagai cara yang digunakan perusahaan untuk mencegah pengakuan utang tertentu dalam laporan posisi keuangan mereka. Sebagai aturan umum, dalam laporan posisi keuangan ini, sisi kanan itu menunjukkan jumlah utang perusahaan. Akibatnya, setiap perusahaan yang menggunakan pembiayaan di luar neraca saat ini itu berusaha menyembunyikan utang tersebut. Oleh karena itu, masih terdapat cukup banyak pembiayaan di luar neraca yang harus terus digunakan. Dalam off-balance sheet financing atau pembiayaan di luar neraca ini juga terdapat dua bentuk. Yang pertama ada non-consolidated subsidiary. Nah, ini tuh menurut IFRS, perusahaan induk tidak perlu mengonsolidasikan perusahaan anak yang tidak signifikan bagi laporan keuangan. Dalam kasus seperti ini tuh perusahaan induk tidak melaporkan aset maupun liabilitas anak perusahaan. Yang dilaporkan hanyalah investasi perusahaan induk pada anak tersebut sebagai suatu aset dengan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas yang dipilih. Dengan demikian, terdapat cukup banyak utang yang mungkin pada akhirnya menjadi tanggung jawab perusahaan induk apabila anak perusahaan ini tuh mengalami kesulitan keuangan. Bentuk yang kedua ada Special Purpose Entity atau SPE. Perusahaan juga dapat menggunakan Special Purpose Entity untuk menjalankan suatu proyek tertentu. Misalkan sebuah perusahaan besar ini tuh memutuskan membangun pabrik baru, namun manajemen tidak ingin melaporkan pabrik atau pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut dalam laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, perusahaan mendirikan sebuah SPE dengan tujuan membangun pabrik. Pengaturan ini tuh disebut Project Financing Arrangement atau pengaturan pembiayaan project. Selanjutnya ini tuh ada alasan kenapa dibentuk pembiayaan di luar neraca. Alasan pertama itu mereka percaya bahwa menghapus utang dan meningkatkan kualitas laporan posisi keuangan yang tampak secara visual itu dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Yang kedua, perjanjian pembatasan utang atau loan covenants seringkali membatasi jumlah utang yang boleh dimiliki perusahaan. Nah, oleh karena itu perusahaan menggunakan pembiayaan di luar neraca karena komitmen-komitmen tersebut mungkin tidak diperhitungkan dalam perhitungan batas utang. Beberapa berpendapat bahwa penggunaan aset yang dicatat dengan biaya historis dalam laporan posisi keuangan tidak memberikan nilai yang sangat berguna bagi investor. Sebagai contohnya itu ada tanah, pabrik, dan peralatan seringkali itu memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi daripada nilai bukunya. Untuk mengimbangi nilai yang rendah tersebut, beberapa bagian utang yang terkait tidak perlu dilaporkan. Dengan kata lain, jika perusahaan melaporkan aset pada nilai wajarnya, tekanan untuk menggunakan pembiayaan di luar neraca kemungkinan akan jauh lebih berkurang. Selanjutnya ada presentation of non-current liabilities. Perusahaan yang memiliki jumlah dan jenis liabilitas jangka panjang yang besar biasanya hanya melaporkan satu angka total dalam laporan posisi keuangan atau statement of financial position yang didukung oleh penjelasan dan rincian jadwal dalam catatan atas laporan keuangan. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek atau current liability. Namun apabila perusahaan berencana untuk membiayai kembali atau refinancing utang tersebut mengkonversinya melalui dana pelunasan obligasi atau bond retirement fund, maka utang tersebut tetap dapat dilaporkan sebagai liabilitas jangka panjang atau non-current liability. Asalkan perjanjian pembiayaan kembali telah diselesaikan sebelum akhir periode pelaporan. Nah, catatan pengungkapan secara umum menunjukkan hakikat kewajiban, tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga, provisi, hak istimewa mengonversi, pembatasan yang ditetapkan oleh para kreditor, dan aset yang ditetapkan atau yang diletakkan sebagai jaminan.
Perusahaan juga harus menunjukkan aset yang dijaminkan sebagai agunan utang pada bagian aset dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, nilai wajar atau fair value dari utang jangka panjang juga harus diungkapkan. Yang terakhir, perusahaan wajib mengungkapkan yang pertama, pembayaran di masa depan yang dilakukan untuk dana pelunasan. Yang kedua, jumlah utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada masing-masing dari 5 tahun berikutnya. Yang terakhir ada analysis of non-current liabilities. Itu ada 2 jenis. Yang pertama ada debt to asset ratio. Yang kedua ada term interest earned. Nah, yang debt to asset ratio ini suatu rasio yang menyajikan informasi mengenai kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang. Ini tuh mempunyai rumus total liabilities dibagi dengan total aset. Semakin tinggi persentase total liabilitas terhadap total aset, maka semakin besar risiko yang dapat menjadikan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jenis yang kedua yaitu time interest earned, rasio yang menyajikan informasi mengenai kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang. Time interest earned ini itu mempunyai rumus income before income tax and interest expense dibagi dengan interest expense, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayar bunga yang jatuh tempo. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.